Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Namun pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan melalui postingan YouTube community kita, teman-teman. So, ini adalah postingan community-nya. Teman-teman tahu ya, ada 179 komen yang terdaftar di sini, dan ya saya udah melakukan saya udah analisa ya, analisa gitu ya. Teman-teman lihat ya, di sini saya udah ngecek juga dari sekian banyak komen ini ya, mana yang akan menarik yang akan kita bahas ya. Dan saya temukan 5 pertanyaan di mana 3 diantaranya ini cukup berat untuk kita bahas. Jadi akan takes time banget. So make sure kalau kalian menonton video ini, siapin kopinya ya, santai sejenak sambil ngopi ya, sambil ngudut kalau kata orang ya, ngudut ya. Jadi enjoy ya teman-teman ya. So let's jump to the first question teman-teman. Nah, pertanyaan pertama, dari sekian banyak pertanyaan, salah satu pertanyaan yang bakal all time high, wah ini mantep ya, dia udah melakukan analisis ya, adalah what's your biggest loss kok. Nah ini kita jawab dulu dari sini ya teman-teman. Soalnya dia pertanyaannya berantai nih, cukup panjang, dan saya ngelihat memang banyak banget sih orang-orang yang nanya seputar hal ini ya. Jadi what is my biggest loss? Atau lebih tepatnya how much ya, my biggest loss. Nah so far sih dari 2014 saya terjun di industri trading ya. Saya start pertama kali ini buat sharing ke teman-teman ya, itu 30 juta rupiah ya, waktu itu dengan hasil dari kerja. Pada saat itu komisi saya hasilkan, terus kita terjun ke trading, 30 juta itu habis ya, habisnya juga cepet, bukan habis yang lama teman-teman loh, habisnya dalam waktu ya less than a day lah, atau bahkan hitungan menit sih sebenarnya, atau mungkin jam ya. Saya waktu itu transaksi di indeks saham Hong Kong atau Hang Seng dengan volatility yang sangat signifikan, pergerakannya sangat cepat banget aktivitasnya, dan lose 30 juta. Sebenarnya habis itu injek lagi, dan injekannya juga bocos ya. Jadi pada kala itu saya sih ngerasa ya pribadi itu kayaknya transaksi kita lebih ke spekulatif. Jadi kayak kita nggak ngerti apa yang kita lakuin, belum paham yang namanya risk management. Akhirnya kayak 30 juta jebret masuk dengan lot size standar atau satu lot. Kalau buat teman-teman yang sebelumnya pasti pernah trading di forex market atau indeks saham itu pasti paham ya. Dan ya akhirnya boncos gitu, kayak 30 juta tuh bener-bener cepat prosesnya ya. Itu adalah first time. Nah kalau kita berbicara biggest loss, sebenarnya akumulasi, which means ya 2014, terus 2015, 2016, 2017 pun saya masih lumayan lose ya. Dan itu beberapa kali, saya udah pernah sharing di video saya beberapa waktu lalu, beberapa kali kejadian saya lose itu, salah satunya yang lumayan itu adalah ketika Donald Trump ternyata menang versus Hillary Clinton. Pada saat itu kita transaksi itu di gold atau XAU ya, itu lose lumayan ratusan nominalnya. Terus Hang Seng Index lagi ya, Tianjin Explosion waktu itu teman-teman, jadi ada ledakan di Tianjin ya. Ini kalau teman-teman cek ya, Tianjin Explosion itu pada kala itu ya 2015 tuh ya kejadiannya. Jadi ledakan ini menyebabkan Hang Seng open besoknya itu gap sangat signifikan, akhirnya banyak posisi yang terlikuidasi atau tercut ya. Ini kalau kalian lihat nih ledakannya sebenarnya waktu itu sangat signifikan. Jadi cukup crazy ya. Ya kurang begitu. Nah, biggest loss ya. Terus juga ada pengalaman saya kena di apa istilahnya itu kalau kita bilang Brexit ya. Pada saat Brexit ketika lagi ada voting ya between dia punya beberapa partai ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Boris Johnson atau Bojo pada saat itu kita kenalnya, dan ternyata confirm akhirnya British itu keluar dari Uni Eropa, atau kita bilangnya Brexit alias British exit teman. Exit ya karena menyebabkan boncos, jadi British exit ya teman-teman ya. Nah itulah pengalaman ya, salah satu pengalaman. Terus kita lanjut lagi, tapi saya lebih penasaran how to overcome the feeling ya, that feeling of losing, apalagi lose yang gak kecil sampai capital almost deleted ya. Misalnya I should have sell, should have cut loss, if only I hold it and be more patient ya. Sering muncul feeling begitu untuk trader pemula pastinya. Ini benar banget, apalagi missing jackpot ya. Dan berapa banyak momen itu berulang sampai akhirnya bisa trade with composure. Oh, sama kalau boleh share sedikit your ways of TP atau taking profit di spot market dan menentukan timing reaccumulation. Mungkin bisa jadi referensi untuk trade plan yang mau belajar nantinya. Cheers juga bro, Sin Denasai ya. Untuk ini sebenarnya
pertanyaan kamu sangat banyak dan berantai ya. Oke, untuk overcome feeling. Sebenarnya sih ini memang perlu latihan. Saya ngomong fair-fairan ya, bukan yang kayak ada rahasianya atau tipsnya gitu ya. Bukan yang kayak kalian datang ke toko terus beli alat-alat buat nge-overcome feeling of itu ya, yang tadi kamu bilang, atau feeling of guilty-nya. Gak kayak gitu loh. Ini benar-benar proses belajar yang kita tuh gak cukup sekali dua kali ngerasainnya. Saya pribadi personally ngerasain big loss itu di market sebanyak kurang lebih atau lebih kurang mungkin 5-6 kali painful momennya ya, yang istilahnya kita kayak udah trading profit, akhirnya dari profit itu boncos lagi ya, malah sampai minus modalnya dan lain-lain gitu. Jadi kayak jatuhnya kayak zero sum game ya. Zero sum game tuh buat teman-teman yang kurang paham, zero sum game tuh maksudnya gini, hari ini gain 2, besok gain 4, besoknya lagi gain 7, 8, 2, terus 7, 8, 2. In the end of the month, sekali minus 20 atau 30 gitu. Jadi kayak udah usaha setengah mati nge-stacking, sekali boncos, jebret, habis lagi. Stacking, sekali boncos, jebret, habis lagi. Nah itu adalah proses yang berulang dan memang cukup makan waktu untuk bisa ya, untuk meng-overcome emotion itu. Dan ya itu, sebenarnya challenge-nya itu, kalau saya sih personally, mungkin 5-6 kali big loss atau painful loss-nya itu 5-6 kali, yang kecil-kecilnya cukup banyak ya, dan belajar prosesnya itu dari sana gitu. Jadi kayak sebenarnya harus being objektif sih. Nah ini nanti ada pertanyaan lagi yang serupa, akan saya jawab lagi di next question ya, untuk si masalah yang I should have sell ya, muncul feeling untuk trader pemula atau missing jackpot. Sebenarnya kalau missing jackpot sih ini yang paling, menurut saya yang paling harus kita sadari gitu, bahwa yang namanya trading itu memang kita bukan ngejar jackpot sih. Kalau kamu ngejar jackpot ya balik lagi, tempat ideal itu adalah kasino gitu loh. Kalau misalnya ngejar jackpot, menurut saya enggak sih. Kecuali ya memang tipikal coin machine hunter ya. Dan coin machine hunter juga menurut saya cuannya lumayan sampai luber-luber gitu. Saya juga banyak banget kok cuan dari coin machine gitu. Yang kita bilang kayak mungkin pada kala itu Shiba ya, waktu sebelum viral banget, waktu zaman masih di Hotbit doang, saya udah trading juga Shiba. Terus juga apa lagi ya saya waktu itu ya, Shiba, terus wah masih banyak deh ya, banyak banget deh intinya ya yang saya transaksiin dari Fancat. Terus juga Bave.io, teman-teman pasti tahu tuh ya, zaman-zaman Fancat dulu tuh lumayan viral ya banyak lah istilahnya gitu ya. Dan berapa banyak momen itu terulang ya, 5-6 kali yang painfulnya, yang biggest lossnya. Terus juga kalau misalkan untuk TP atau spot market, nah ini nanti akan saya sharing lagi ya di next question. Kebetulan tadi ada yang nanya juga ya, sebenarnya untuk taking profit ini ada tipsnya sih. Oke? So next question, saya pengen tahu sebenarnya tipe trader seperti apakah jenengan ya? Apakah scalper, day trader, swing trader, atau investor? Boleh dong kami diberikan cerita semacam daily activity dari jenengan. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama terima kasih untuk Zudin Robin yang sudah memberikan pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya saya personally, saya bisa bilang kalau secara kita bilang ya, komposisi lah ya, komposisi. Sama kayak kamu punya barang atau produk ya, komposisi gitu. Saya sih 70% di swing trading ya. Saya lebih prefer kita punya banyak waktu untuk melakukan screening. That's why saya lebih konservatif dan lebih banyak observasi before taking action gitu. Cuma kan kebanyakan orang lebih prefer yang kayak action ya, hajar gitu. Dan itu sudah saya jelaskan, itu adalah typical aggressive trader gitu. Which means ya, kebanyakan yang seperti itu, kalau misalkan nggak ada risk management yang baik, nggak ada planning yang jelas, itu lebih condong ke arah nyangkut lebih early kita bilangnya ya. Saya mungkin konservatif trader bisa nyangkut juga, tapi nyangkutnya itu lebih nggak panjang waktunya. Dan ini sebenarnya ada satu problem yang sama yang dengan pertanyaan yang pertama tadi, gimana overcome emotion ya. Sebenarnya salah satu tips untuk mengovercome emotion itu adalah mengurangi memperhatikan chart ya. Jadi ketika kamu lihat chart, kamu harus punya plan yang jelas. Dan kalau misalnya kamu trading di time frame 4 jam misalkan, ya berarti 4 jam sekali aja kamu ngelihat ya. Karena informasi pentingnya itu adalah pada saat close candle. Itu sebenarnya salah satu tips yang saya dapatkan juga dari salah satu trader yang saya kenal dan usianya udah cukup lansia ya. Dia ngajarin untuk
supaya kita bisa mengovercome emotion kita, ya salah satu tipsnya adalah dengan kamu mengikuti time frame yang kamu tradingkan gitu. Dan karena saya swing trading, ya biasanya saya analisis itu 4 jam gitu. Untuk kita ngelihat 4 jam itu biasanya kita cari potential pattern atau momentum yang kita lihat di market itu. Dan ketika kita mau eksekusi, baru kita turun time frame ke 1 jam. Nah, di 1 jam itu baru kita cari price action yang ideal untuk kita execute gitu. Nah, untuk investor, saya invest juga. Tapi untuk invest sendiri ya ada porsinya, biasanya kita money managementnya diatur ya. Untuk investment, saya invest yang benar-benar kita lihat tuh project ini bisa jalan 3-5 tahun gitu. Bukan yang kamu invest terus berharapnya dalam 2 bulan atau 1 bulan tuh bisa dapat hasil. Nah itu beda ya. 1-2 bulan kamu nggak harapin dapat hasil, itu masih kita consider sebagai swing trader ya. Ya nggak tahu sih, balik lagi masing-masing punya preferensi. Tapi kalau bagi saya ya, swing trading itu ya 1-2 bulan pun kamu ngehold itu masih swing trading namanya ya. Nah kalau misalkan daily activity, bangun tidur biasanya ya minum air putih, terus cuci muka ya, kalau ada roti atau apa makan dulu, sereal makan dulu ya, terus dilanjut ke apa namanya kita bilang sedikit peregangan otot ya, supaya kita agak segeran. Terus the first thing yang saya lakukan adalah cek dulu kalender. Kalau karena saya trading di forex market juga ya, biasa saya cek ekonomi kalender. Jadi kita ngecek juga nih kayak retail sales data atau misalkan data pengangguran gitu. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya, Kamis ini kita akan ketemu sama FOMC meeting minutes lagi. Jadi ada FOMC lagi jam 2 pagi ya. Itu kita udah ngecek bahkan dari seminggu sebelum. Jadi kita tahu nih event-event penting ekonomi yang akan terjadi pekan ini gitu. Termasuk salah satunya event-event di cryptocurrency. Jadi kalau kita lihat ada event yang menarik, wah ternyata bulan ini ada event ini nih. Nah, kita coba screening koinnya dan kita coba lihat opportunity di sana ya. Jadi itulah yang saya lakukan ya. Saya sebenarnya ngecek chart itu nggak setiap hari kayak 7-8 jam gitu loh, nggak kayak orang kerja anyway ya. Saya ngecek paling sehari itu 2-3 jam ya, tergantung dari banyaknya chart yang saya cek gitu. Tapi dari 2-3 jam itu mostly-nya ya terbagi-bagi gitu dari satu harian itu. Jadi kayak misalkan contoh saya jam 1 ngecek ya, kalau misalnya 4 jam masih biasanya saya jam 3 sama jam 7 itu paling krusial, perlu banget ngecek karena di jam 3 itu bersamaan dengan memasuki sesi Eropa ya, sesi transaksi di Eropa, dan jam 7 itu sesi New York itu marketnya udah mulai open lagi. Dan itulah ya yang saya lakukan sih biasanya ya. Saya ngecek di jam 7, 3 sama 11 karena saya lihat dari time frame 4 jam. Nah dari time frame 4 jam kalau kita ngelihat ada satu pergerakan menarik, baru kita follow up lihat dari time frame hourly-nya atau 1 jamnya. Kurang lebih seperti itu Bro Robin ya. Kalau saya sih analisis yang hal-hal yang saya lakukan lah dalam sehari-hari gitu. Terus ini dari salah satu, saya nggak tahu ya, ini kayak ex-member SAG mungkin ya, 3 bulan ya. Dia bilang katanya hasilnya banyak improvement, tapi rutin kesalahannya adalah control emotion dan juga mental ya. Nah pertanyaan yang pertama, analisa trading di spot dan futures di saat market BTC drop di atas 10%, menurut saya nggak terlalu related. Tapi kalau misalnya kamu mengconsider untuk mulai akumulasi spot, itu sebenarnya bisa jadi salah satu strategi juga yang bisa dilakukan. Mana yang lebih valuable? Trading tiap hari, once a while, atau entry ketika BTC drop minimal 10%? Tiap entry tentu dengan analisa. Ini kalau menurut pandangan saya. Balik lagi tergantung tipikal atau karakteristik trading kita ya. Saya punya teman yang tradingnya scalping itu juga lumayan menguntungkan gitu. Dia ngejar sehari cuma 2-3% gain and then dia exit market. That's it ya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang tipikalnya kayak saya once a while gitu. Jadi kayak kita ngelihat opportunity bagus buat swing trade ya, ataupun untuk scalping. Jadi kita kayak mixing between spot sama futuresnya, itu kita eksekusi dua-duanya sih. Biasanya saya seperti itu juga gitu ya. Jika udah dapat entry bagus atau loss point, bagaimana committed dengan target TP? Dan terkadang suka nggak mau TP karena berharap jackpot. Nah ini balik lagi permasalahannya adalah menyadari bahwa trading itu di market itu bukanlah salah satu kendaraan untuk kita bisa kayak jackpot terus kayak gampang tajir mendadak sih. Ini kebanyakan menurut saya pandangan salah ya di dalam trading ya. Karena ada ini pertanyaan yang 4 juga related ya. Untuk menjadi trading for living, apakah ada target weekly or monthly? Target loss atau profit ya, dan seterusnya gitu. Terus kalau misalnya loss, apakah dilupakan atau loss tersebut dibebankan ke target TP next entry? Nah ini ya. Biasanya revenge ya. Ketika udah lose,
rasanya kita pengen double down, akhirnya pengen tambah lagi ya secara marginnya biar lebih cepat BP-nya gitu. Nah ini sebenarnya problematikanya ya masih berhubungan dengan poin nomor 3. Pertama untuk poin nomor 3 ini tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama ya tentang gimana cara saya TP di spot market. Sebenarnya kita harus menyadari teman-teman ya, ini sudah saya sering bagikan informasi ini ke teman-teman juga, bahwa yang namanya whales semakin harga mahal mereka nggak semakin beli ya, itu nggak masuk akal menurut saya ya. Balik lagi, whales itu akumulasi dan menggerakkan harga bisa menjadi sebuah uptrend itu pada saat harganya sedang murah, itu paling masuk akal ya. Dan ketika harganya sudah mulai meningkat, sudah mulai naik, itu kan adalah kondisi ketika mulai banyak retail trader yang ikut masuk kembali ke market gitu. Pertanyaan saya simple, ini kalian jawab dalam hati masing-masing ya. Misalnya contoh kalian ngeliat satu koin flat banget, sideways banget selama 6 bulan, 7 bulan kurang lebih. Atau paling gampang teman-teman, berapa banyak orang yang ngeliat Dogecoin pada saat harganya 10 perak? Kalian compare dengan berapa banyak orang yang lihat Dogecoin pada saat harganya di atas 100 perak, dan berapa banyak orang yang ngeliat Dogecoin waktu harganya di atas 1.000 rupiah. Nah itu kalian boleh consider sendiri ya. Nah pertanyaan saya adalah, apakah make sense whales beli seiring dengan harga yang semakin tinggi ya? Berapa banyak mereka invest ketika harganya pada saat murah dengan pada saat harga sudah mahal ya? Itu consideration kalian ya. Jadi sebenarnya dari sini kita memahami bahwa untuk kita take profit di spot market sebenarnya idealnya adalah kita take profit berkala ya. Intinya kamu take profit ketika kita ngelihat ada potensi resistance, ada potensi pembalikan arah dan lain sebagainya. Di situ kita bisa consider untuk buang barang. Kita bilang biasanya buang kayak 20%, 30% ya, depend on seberapa impactful dari si pattern reversal ini atau mungkin dari si resistance ini gitu. Dari sana baru kemudian ya pasti ada sisa lah, pasti ada sisa. Paling nggak 20% lah atau 10% sisa barang yang nyangkut gitu loh istilahnya. Tapi harusnya dari profit yang kamu punya itu tuh udah kayak cuman kamu tradingin profitnya doang gitu. Dan itu sebenarnya idealnya supaya kita bisa konsisten dan komit sama take profit yang udah kita set dari awal. Itu menurut pandangan saya ya. Dan kalian harus paham juga bahwa everything yang naik itu pasti akan turun. Itu namanya hukum gravitasi teman-teman ya. Oke, so untuk menjadi trading for living, nah ini masalah target ya. Jadi teman-teman kita harus pahami dulu bahwa trading for living itu bukan berarti kita hidup berkebutuhan dari hasil trading ya. Kalau saya sih personally jujur nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena pertama kamu harus maintain psikologi dan juga emosi ya. Jadi kalau misalnya kamu maintain psikologis dan emosi tapi kamu hidupnya bener-bener pure dari trading doang, menurut saya nggak bisa ya. Karena kamu akan trading dengan pressure. Dan pressure di bahu itu yang membuat kamu nggak akan gampang taking action. Itu menurut pandangan saya. Which means sebenarnya untuk menjadi trading for living pun, at least kita harus punya saving. Saving yang pun istilahnya dalam bentuk investment, ya terserah ya, baik itu deposito, baik itu saham dan lain sebagainya. Intinya yang bisa menghasilkan kamu uang lagi, generate kamu uang atau income untuk nutupin kebutuhan gitu. Karena balik lagi, trading itu tetap harus consideration-nya adalah dengan uang dingin. Sebenarnya simpelnya ini juga menjawab pertanyaan buat teman-teman yang nanya seputar emotion ya. Gimana cara kita maintain psikologis? Ya itu salah satunya reasonnya teman-teman ya. Jadi kamu juga harus trading dengan uang dingin. Bukan kamu hari ini gajian misalkan 4.200.000 dari perusahaan, terus kamu tradingnya dengan modal 3.200.000. Cuma 1 juta buat kebutuhan. Menurut saya itu nggak akan bijak ya. Dan saya berani guarantee result dari transaksinya pasti lose ya. Even though kamu dikasih profit nih sebulan, 2 bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat pasti lose ya. Karena simply kalian nggak tahu yang kalian lakukan dan sebenarnya nggak terorganisir gitu loh pada saat kamu dari awal memutuskan untuk terjun ke trading ini. Ketika kamu aja belum menyadari hal ini, berarti kamu belum menyadari bahwa bahaya memaintain psikologis itu di awal, before even kamu menginjakan kaki di kolamnya itu belum ada gitu loh. Dan kesadaran itu yang bikin biasanya kebanyakan orang tradingnya based on emotion. Jadi kayak uang kuliah misalnya ditradingin, atau misalkan tabungan buat anak sekolah ditradingin dulu gitu loh ya. Karena mungkin ya kita sama-sama tahu lah pandemi membawa kesulitan ya, baik itu dari perspektif karyawan atau pekerja termasuk ke pengusaha juga. Tapi consideration dengan melakukan transaksi dengan uang panas itu justru akan menyebabkan kita jauh lebih berbahaya lagi pada saat kita melakukan transaksi di
financial market ya. Itu so far sih pengalaman ya. Jadi kalau misalkan kamu tanya kayak sering banget problemnya adalah kontrol emosi dan mentality ya pada saat kamu hendak entry, ya itu ya. Menurut saya cara kamu mengatur itu adalah dengan menggunakan uang dingin gitu, dan tentunya menyadari dulu ya bahwa trading itu bukanlah kendaraan untuk mengejar jackpot ya. Ini menurut saya kebanyakan orang problemnya di sini sih ya. Apalagi pada saat bull run kemarin banyak banget yang dapat jackpot, tapi tetap aja ya, I can guarantee you guys at least di atas 50%, di atas 50% ya, which is setengah dari setengah dari trader lah ya kita bilang. Waktu bull run kemarin beli apa aja tuh cuan, tapi percuma karena kalian nggak tahu kapan harus exitnya. That's why muncul nih pertanyaan seperti Nicolas Sandoko ini di poin nomor 3. By the way, tadi Nicolas Sandoko lucunya jika saya info ke teman mereka yang untung. Nah ini ya, berarti gabung SAG-nya konsorsium ya. Waduh, mantap, boleh juga. Oke. Ini untuk Hasan Wijaya, pertanyaan berikutnya ya. Gue pernah nanya lu di Instagram kok, berapa modal awal lu trading? Lo jawab 30 juta dari hasil kerja. Ini tadi udah kita bahas ya di pertanyaan pertama. Langkah selanjutnya lu pasti belajar dong. Gue penasaran lu belajar di mana dan dari mana sampai bisa punya kemampuan analisa teknikal seperti sekarang. Ini dia. Saya sudah pernah bilang teman-teman. Enak banget kalau di zaman sekarang ya, ada YouTube, platform buat kita belajar, dan itu tuh benar-benar banyak banget yang ngebahas tentang pembelajaran seputar analisa teknikal. Nah, pada kala saya waktu itu belajar ya 2014-2015, kayaknya belum terlalu sengebut sekarang, teman-teman. Waktu itu saya ingat banget Android mulai dipakai, terus ya sebenarnya terus terang saya agak ketinggalan sih. Jadi kalau teman-teman tahu cerita sedikit saya di balik ini ya, ketika orang-orang udah pakai Android, saya masih pakai BlackBerry ya. Ketika orang-orang udah mulai BlackBerry sudah mulai ditinggalkan, ya akhirnya saya mulai pada kala itu ketika ngelihat, kalian pasti tahu lah ya, kalau nge-add friend BlackBerry kan ada ininya tuh ya, kayak kodenya gitulah ya. Ketika depannya angka 7 itu tuh berarti udah Android tuh, udah keren banget tuh ya. Waduh, ini pakai Android nih, wah ya. Kalau lebih gambarnya kayak gitu ya. Nah, pada saat itu sebenarnya sih banyak belajar itu otodidak. Pertama buku, udah pasti source pada saat itu yang ada tuh hanya buku ya. Jadi kayak kalau teman-teman tahu nih, salah satu buku yang paling sering saya rekomen ke orang ya, Technical Analysis ya for Mega Profit. Nih, teman-teman search, ini buku masih ada ya. Sekarang kalian cari pun ini buku masih ada ya. Sebentar, saya geser dulu. Ya, ini kalau kalian search ya, ini buku masih ada. Jadi kayak buat pembelajaran basic, kalian bisa menggunakan buku ini ya. Ini buku yang menurut saya paling rekomen, dan ini saya belajar pertama kali juga dari buku ini gitu ya. Ini by the way saya nggak di endorse ya dari yang punya bukunya ya. Nah, jadi itu salah satunya belajar dari sana, dan tentunya praktek langsung ya, praktek langsung dari awalnya chart pattern, lama-lama memahami bahwa kita tuh berbicara di market itu bukan cuma sekedar chart pattern sih, tapi kita memahami psikologis market atau behavior market. Jadi ketika kita realize itu, kita mulai mencari tahu gitu loh, why-nya, lebih banyak why-nya sih dibalik dari chart pattern itu terbentuk. Kayak misalkan contoh, kalian ngeliat head and shoulders, mostly-nya kalian cuma bilang kayak head and shoulders nih kok break neckline artinya time to short. Nah, sebenarnya kalian harusnya mempertanyakan di balik reason terbentuknya si head and shoulders itu. Jadi apakah head and shoulders pattern itu benar-benar pokoknya pattern kebentuk, oke, ini head and shoulders berarti saatnya short gitu. Gak juga ya, sometimes kita perlu ngeliat kayak progres, perubahan momentumnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menurut saya yang pentingnya tuh di sana gitu. Makanya kadang ada pertanyaan orang ke saya kayak, kok lu ngafalin chart pattern itu berapa lama gitu. Sebenarnya bukan di situ ya. Key-nya atau tipsnya adalah memahami momentum perubahan dari suatu trend market, dari downtrend misalnya menjadi uptrend, ketika sideways itu artinya menandakan apa, dan itulah ya sebenarnya salah satu tips buat sharing ke teman-teman gitu ya. Dan kalau misalnya ditanya belajar dari mana ya, mostly-nya buku, terus komunitas trading, kita banyak tukar pikiran juga sama trader-trader yang udah pernah punya pengalaman, dan saya makan waktu mungkin 3-4 tahun lah baru bisa sustain kayak sekarang ya, karena ini related sama pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan terakhir ya dari Rizky Wiranata. Bisa paham psikologi market dan profitnya mulai konsisten setelah berapa lama terjun di dunia trading? Terus terang, saya mulai berasa itu profit mulai ada konsisten itu 2019 sih, kurang lebih ya.
Itu pun dengan saldo yang kecil, teman-teman. Jadi setelah saya realize banyak lose, akhirnya saya restart itu dengan modal kayak cuman $1.000. And then kita trade di forex market pada saat itu. Kecil-kecil aja. Ngejar kayak cuman sebulan tuh bisa dapat $50-60 tuh udah oke banget. Ya. Nah, kebanyakan orang adalah dia ketika start $1.000, mindsetnya adalah bisa ngejar $100-200 dalam sebulan. Nah, itu menurut saya adalah pandangan yang akhirnya membuat saya tuh sadar bahwa kita nggak bisa sih kayak gini gitu. Karena mostly-nya orang untuk trading itu ya mindsetnya adalah growth portfolio, dan itu mereka hitungnya tuh yearly, teman-teman, bukan monthly tapi yearly. Ya itu saya ada belajar ya sama salah satu mentor saya lah di trading gitu ya. Dia ngelihat portfolio growth itu sebenarnya basically on yearly gitu. Makanya kalau misalnya ya di dunia usaha dan lain sebagainya, dividen itu tahunan biasanya ya, mostly-nya gitu. Dan include di trading ya. Jadi kayak proses market itu kayak bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu semua market itu nggak selalu sama. Jadi kalau misalnya ditanya kayak mulai profit konsisten, nah ini kan profit konsisten yang menjadi permasalahan banyak orang. Jadi orang mikir kayak kalau kita udah dapat kuncinya, kita bisa menghasilkan sesuatu di trading ini konsisten gitu. Dalam arti kayak misalnya kamu bikin donat, Jeko lah misalnya ya, Jeko. Ya, dengan takaran yang pas, dengan kunci, dengan komposisi yang sudah tertulis rapi, dia bisa bikin donatnya konsisten. Nah, there is no such thing di market financial kayak gitu tuh nggak ada, teman-teman ya. Kayak teman-teman di forex misalnya transaksi di mana ya, kayak sebulan rata-rata bisa 5%, 10% itu udah confirm, udah fix. Nah, apalagi ngomong kata fix ya, nggak. There's no such thing, teman-teman. Karena everyday market itu selalu berevolusi ya. Market itu dynamic, teman-teman ya. Setiap hari itu selalu ada perubahan-perubahan terjadi, dan itulah kenapa everyday kita tuh harus dalam keadaan yang bisa dibilang kayak super aware dengan segala kondisi tersebut. Dan ya itu ya nggak gampang sih sebenarnya untuk bisa konsisten gitu ya. Jadi konsistennya tuh bukan masalah di profitnya, tapi pertanyaannya adalah yang tepat nih ya, berapa lama kita mulai konsisten dengan transaksi atau eksekusi transaksi berdasarkan planning trade atau trading plan kita, strategi yang kita sudah punya. Nah itu sih sebenarnya yang menjadi pertanyaan yang paling tepat gitu loh. Jadi kayak berapa lama lu Vin bisa konsisten dengan strategi lu gitu loh. Nah itu pertanyaan yang tepat sebenarnya ya. Balik lagi dari strategi yang kita punya, kita juga masih punya probabilitas atau win rate kita bilangnya ya, which means dari mungkin kayak 10 trade maybe yang sukses 6-7 average-nya, dan itu dengan kondisi screening yang cukup lama ya. Jadi sekali eksekusi, kalau saya typical trading saya itu swing, which means biasa bisa 3-5 hari nge-hold koinnya gitu loh. Tapi screeningnya nggak 3-5 hari, nggak 1-2 hari gitu. Sometimes bisa sampai seminggu, sampai benar-benar kita dapat opportunity yang mantep baru kita execute. Nah itu sebenarnya sih adalah proses-proses yang ya, perlu dipelajari dan cukup memakan waktu, teman-teman. Oke, so I think teman-teman 5 pertanyaan ini semestinya mewakili ya dari sekian banyak pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman sekalian ya, dan saya sangat mengapresiasi atas pertanyaan yang teman-teman berikan. Dan tentunya seperti biasa teman-teman, ekspektasi saya adalah pertanyaan ini bisa terjawab ya buat teman-teman semua yang kembali mempertanyakan hal itu. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, make sure kalian bantu likes video ini at least mencapai 400 lah atau 300 likes ya. Kita akan bikin lagi next Q&A untuk kita akan jawab mungkin di pekan depan atau mungkin next 2 pekan lagi ya. Kurang lebihnya teman-teman, saya sangat senang sekali dengan apa yang teman-teman tanyakan, dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan, apa yang saya sharingkan melalui video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Either dari memperkuat teman-teman punya motivasi ya untuk tetap berada di dalam dunia trading dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya gini teman-teman ya, kalau kalian perjuangkan, saya cukup yakin akan ada titik terang ya dari hasil perjuangan teman-teman. Akan tetapi ingat yang saya sampaikan ya, kesadaran itu setiap proses kita perjuangnya itu harus ada teman-teman. Jangan sampai teman-teman istilahnya kayak transaksi trading tapi kayak melupakan basic-basic yang perlu kita terapkan di dalam transaksi itu. Jadi kayak misalkan analisis harus kayak gimana, terus gimana cara kita melihat sebuah fundamental dan lain sebagainya, itu harus diterapkan dan itu harus konsisten dengan strategi itu di awal ya. Jadi jangan sampai teman-teman oke, kita lose tapi kita nggak tahu gitu loh basically apa yang kita lakuin, dan kita nggak belajar apapun dari lose itu. Jadi itu sama aja kayak teman-teman apa ya, mungkin analogi yang tepat ya. Ya kayak apa ya?
apa sih itu yang nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali ya, pokoknya itulah ya, keledai ya tidak jatuh di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Benar gak sih? Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Oke, once again thank you very much for watching this video teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan impact positif buat teman-teman ya. Tentunya bisa menguatkan dalam proses perjuangan teman-teman untuk menjadi trader yang sukses. Dan nanti kita akan ada tanya jawab lagi, tentunya bantu video ini mencapai at least 300 atau 400 likes ya. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. Dan God bless everyone. Have a nice day. Cheers. Bye bye.